Shalom, perkenalkan nama saya Rizko Sendo dari program studi manajemen pendidikan Kristen YKN Nado. Saat ini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya susun, yaitu tentang pembelajaran inovatif lewat aplikasi Android atau ISO. Oke, baik, kita masuk dalam materi pembelajaran inovatif lewat aplikasi Android atau iOS. Yang pertama, pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif adalah pendekatan dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, kreativitas, dan relevansi pembelajaran. Hal ini melibatkan penggunaan metode, strategi, dan teknologi yang baru dan progresif untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih dinamis dan menantang. Ada beberapa karakteristik utama dari pembelajaran inovatif yang dimana melibatkan yang pertama, kreativitas dan fleksibilitas, yaitu mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan mengembangkan ide-ide baru. Fleksibilitas dalam metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa. Dan yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini yaitu mengintegrasikan proyek-proyek nyata atau tugas-tugas kontekstual untuk membangun pemahaman konsep dan keterampilan praktis. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi, di mana memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas, keterlibatan, dan efisiensi pembelajaran. Integrasi perangkat lunak pembelajaran, platform daring, dan aplikasi yang mendukung tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu pembelajaran kolaboratif, di mana mendorong siswa untuk bekerja sama, berdiskusi, dan berbagi ide-ide mereka. Yang berikutnya, mengembangkan keterampilan sosial dan kolaboratif yang penting dalam lingkungan kerja masa depan. Dan yang kelima yaitu pembelajaran berbasis masalah, di mana menghadirkan tantangan atau masalah yang memerlukan pemecah sebagai pusat pembelajaran dan mendorong siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam konteks dunia nyata. Yang keenam yaitu pembelajaran diferensi, adalah pembelajaran yang mengakui perbedaan dalam gaya belajar dan kebutuhan siswa, di mana menyesuaikan pendekatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individual siswa. Yang ketujuh yaitu pembelajaran berbasis pengalaman, adalah pembelajaran yang menyajikan pengalaman langsung dan praktik untuk memperdalam pemahaman konsep, di mana melibatkan siswa dalam kegiatan yang menciptakan hubungan antara teori dan aplikasi. Dan yang berikutnya yaitu evaluasi formatif, adalah pembelajaran yang menggunakan penilaian formatif untuk memberikan umpan balik yang kontinu dan membantu siswa memahami kemajuan mereka dengan menyesuaikan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi. Pembelajaran inovatif bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia modern, termasuk kebutuhan keterampilan yang terus berkembang dan perubahan teknologi. Ini menekankan pada pengembangan pemikiran kritis, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi, sambil memberikan pengalaman yang memotivasi dan relevan bagi siswa. Selanjutnya kita masuk dalam pembelajaran inovatif berbasis aplikasi. Pembelajaran inovatif berbasis aplikasi Android atau iOS membawa pembelajaran ke tingkat yang lebih tinggi dengan memanfaatkan teknologi mobile. Berikut adalah beberapa fitur dan konsep yang dapat dimasukkan ke dalam pembelajaran inovatif berbasis aplikasi mobile. Yang pertama, aplikasi interaktif, bertugas untuk membuat aplikasi yang memungkinkan interaksi aktif antara siswa dan konten pembelajaran, di mana menyajikan materi pembelajaran melalui elemen interaktif seperti simulasi permainan pendidikan atau kuis. Yang kedua, pembelajaran berbasis game, di mana menerapkan elemen permainan dalam aplikasi untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa, di mana memberikan tantangan, penghargaan, dan skor untuk memotivasi prestasi. Yang ketiga, konten multimedia, di mana konten multimedia ini bertugas untuk menyajikan materi pembelajaran dengan beragam format multimedia seperti video,
audio, gambar, dan animasi. Bertugas untuk meningkatkan pemahaman dan retensi informasi melalui presentasi visual dan auditif. Yang keempat, personalisasi pembelajaran, di mana menggunakan teknologi untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa masing-masing, dan menyediakan rekomendasi materi berdasarkan kemajuan individu. Yang kelima, pembelajaran berbasis lokasi atau location based learning, di mana memanfaatkan teknologi GPS untuk menyajikan konten pembelajaran yang relevan dengan lokasi geografi siswa dan menyelenggarakan aktivitas pembelajaran yang terkait dengan tempat-tempat tertentu. Yang keenam, pembelajaran sosial, di mana pembelajaran sosial ini menyediakan fitur sosial dalam aplikasi untuk memungkinkan kolaborasi dan berbagi antara siswa, dan mendorong diskusi pertukaran ide dan proyek kolaboratif. Yang ketujuh, realitas virtual dan augmented, di mana realitas dan augmented ini menggunakan teknologi realitas virtual atau biasa disebut dengan VR atau augmented reality atau AR untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang imersif dan memberikan simulasi realistis sesuai dengan objek virtual yang dapat diinteraksi. Yang kedelapan yaitu evaluasi formatif dan umpan balik langsung, di mana evaluasi formatif dan umpan balik langsung ini menyediakan alat evaluasi formatif yang memungkinkan siswa untuk mengukur pemahaman mereka secara langsung, di mana memberikan umpan balik instan untuk mendukung proses pembelajaran. Yang kesembilan yaitu kemudahan akses dan mobilitas, di mana kemudahan akses dan mobilitas ini bertugas untuk memastikan aplikasi dapat diakses dengan mudah dan digunakan di berbagai perangkat mobile, dan menyediakan kemudahan akses di mana saja dan kapan saja. Dan yang terakhir yaitu integrasi dengan sistem manajemen pembelajaran atau biasa disebut dengan LMS, di mana hal ini menyediakan integrasi dengan platform LMS untuk memantau kemajuan siswa, memelihara rekam jejak pembelajaran, dan menyediakan laporan. Oke, yang terakhir, contoh pembelajaran berbasis aplikasi Android atau iOS. Itu yang pertama, Google Classroom bisa digunakan oleh Android atau iOS dengan jenis platform manajemen pembelajaran, di mana Google Classroom ini menyediakan platform yang memudahkan guru dan siswa berinteraksi secara online. Guru dapat memberikan tugas, memberikan umpan balik, dan memfasilitasi kolaborasi. Dan yang kedua, aplikasi Edmodo bisa digunakan di Android atau iOS dengan jenis platform komunikasi dan kolaborasi pendidikan. Edmodo adalah platform yang memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara guru dan siswa, dan Edmodo ini juga menyediakan ruang virtual untuk berbagi materi, tugas, dan diskusi. Dan yang ketiga yaitu Photomat, bisa digunakan oleh Android atau iOS dengan jenis aplikasi pembelajaran matematika. Photomat ini memungkinkan pengguna menyelesaikan masalah matematika dengan cara mengambil gambar matematika menggunakan kamera ponsel siswa. Aplikasi ini memberikan langkah-langkah penyelesaian dan penjelasan. Dan untuk materi ini diambil dari beberapa referensi yang bisa dilihat di slide terakhir. Kiranya melalui materi ini dapat menjadi pedoman untuk kita ke depannya dalam metode pembelajaran lewat aplikasi Android atau iOS. Terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkati.